Di tanah leluhur yang sunyi ini, ada sebuah mata air yang menyimpan kisah paling rahasia dalam sejarah Batak. Di bawah bayang pusuk buhit yang sakral, ada kisah yang mengalir seperti airnya sendiri. Tenang, jernih, namun menyimpan kedalaman, yaitu Aek Sipitudai. Aek Sipitudai sudah menjadi lokasi wisata yang cukup ternama di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dalam bahasa Indonesia, Aek Sipitudai artinya air tujuh rasa. Ya, air ini memang memiliki tujuh rasa, dan mata air ini memiliki dua versi sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi orang Batak. Air ini sudah ada sejak zaman dulu. Cerita berawal saat Opong Langgat Limbong, generasi kedua dari marga Limbong, sedang kehausan dan pergi mencari air. Namun dia ini tak kunjung mendapatkan mata air untuk diminum. Ia lalu berhenti persis di lokasi mata air yang ada saat ini. Dalam kehausan dan kelelahannya, Opong Langgat Limbong lalu berdoa. Selanjutnya dia menancapkan tongkatnya ke tanah. Namun air tak juga keluar. Dia kemudian melakukan hal ini berkali-kali hingga 7 kali. Namun usahanya tak kunjung membuahkan hasil. Dia kemudian menengadah ke atas dan meminta air kepada Mula Jadi Nabolon. Tak lama, ketujuh lubang bekas tancapan tongkatnya langsung mengeluarkan air. Itulah awal mula air tujuh rasa ini. Namun versi kedua menyimpan alur yang jauh lebih dalam, lebih tua dan lebih peka. Ada bagian-bagian yang tak pantas diungkapkan seluruhnya, bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tapi untuk menjaga hati banyak pihak. Karena dalam adat Batak, tidak semua cerita diceritakan, sebagian cukup dihormati dalam diam. Yang bisa kita bagikan hanyalah sepotong yang dianggap layak diketahui. Bahwa disinilah, di mata air ini, si Raja Lotung bertemu dengan si Boru Pareme. Perjumpaan yang kelak mengubah garis keturunan, membentuk sejarah besar, dan memberi makna bagi ribuan marga Batak hingga hari ini. Dari titik perjumpaan itu, mata air tersebut kemudian dibagi menjadi 7 pancuran. Masing-masing memiliki fungsi, simbol, dan filosofi yang berbeda. 7 air, 7 makna, 7 pintu cerita tentang asal-usul dan identitas. Apa saja peruntukannya? Pancuran 1 adalah pancuran untuk bayi dan anak-anak. Untuk bayi atau anak-anak yang kurang sehat, silakan cuci muka atau mandi dan meminum air pancuran pertama, dan meminta dengan tulus, dipercaya penyakitnya akan sembuh. Pancuran 2 diperuntukkan bagi para anak gadis, di mana anak gadis yang sudah cukup usia, namun belum dapat jodoh. Dipercaya akan dapat jodoh atau dalam bahasa Batak, ketemu sirokap nitondinya. Setelah cuci muka dan meminum air ini, sembari meminta dengan tulus. Pancuran 3 disebut Said Ladang, diperuntukkan bagi wanita yang sudah lama berumah tangga, namun belum memiliki anak. Dipersilahkan meminta dengan tulus, sambil cuci muka dan minum air dari pancuran nomor 3. Pancuran 4 disebut si Basubolon. Ini diperuntukkan bagi para ibu yang sedang berbadan dua. Silakan sampaikan permintaan biar nanti persalinannya lancar dan sehat. Pancuran 5 disebut Pangulu Raja. Pangulu Raja adalah penentu adat di kampung tersebut. Jadi apa yang diminta kepada Pangulu Raja? Yaitu harajaun. Dalam arti meminta kenaikan pangkat, kesuksesan dalam jabatan, dan pekerjaan. Nah, kalau kamu mau mencalonkan kepala desa, atau bupati, atau wali kota, bahkan gubernur, bolehlah datang dan meminta petunjuk di pancuran nomor 5 ini. Tapi, itu kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Pancuran 6, khusus untuk keturunan guru Tatia Bulan, antara lain Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Jadi, jika kamu adalah termasuk keturunan para opung tersebut, silakan datang dan menyampaikan permintaan apapun di pancuran 6. Kalian sudah tahu kan apa saja keturunan dari guru Tatia Bulan? Ada banyak loh, puluhan atau mungkin ratusan. Kalau kalian nggak tahu, bisa tanya di kolom komentar ya. Nah, yang terakhir atau pancuran ke-7, khusus untuk menantu, baik hela atau menantu laki-laki, dan parumain atau menantu perempuan, dari marga-marga yang disebutkan pada pancuran 6. Hari ini, Aek Sipitudai bukan sekedar peninggalan masa silam. Ia telah menjadi tujuan banyak orang yang datang dengan doa, penasaran, harapan,
atau sekedar ingin merasakan sendiri 7 pancuran yang konon memiliki rasa dan khasiat berbeda. Tapi tentunya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Ada yang berziarah, ada yang datang untuk memohon kesembuhan, ada pula yang hanya ingin membawa pulang sebotol air sebagai pengingat perjalanan mereka. Dan di antara cerita-cerita itu, satu hal yang tak pernah berubah. Aek Sipitudai tetap berdiri sebagai simbol identitas, harapan, dan kekuatan budaya Batak. Jadi, kalau Anda berkunjung ke Samosir, biarkan tempat ini menyambut Anda dengan caranya sendiri. Rasakan airnya, dengarkan alamnya, nikmati sejarahnya. Karena di sini, setiap tetes air bukan hanya legenda, tapi pengalaman yang hidup. Silakan kalau Anda hendak datang kemari. Lokasinya berada di Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Untuk menuju ke lokasi ini, hanya sekitar 30 menit dari pusat ibu kota kabupaten, yaitu Pangururan. Tapi Anda harus melepaskan alas kaki jika ingin masuk ke dalam Aek Sipitudai. Anda juga harus membawa ulos bata. Tak usah khawatir, bila Anda tidak membawa dari rumah, di sini ada tersedia ulos bata. Dan Anda hanya memberikan uang seikhlasnya saja, tidak ada patokan. Selain merasakan kesakralan Aek Sipitudai, Anda boleh juga bersantai di kolam renang yang juga tersedia di dekat lokasi ini. Bisa sambil memandang keindahan alam yang luar biasa. Air kolam ini merupakan aliran dari Aek Sipitudai. Wah, pasti sudah terbayang ya bagaimana segarnya. Kolam yang airnya dari mata air langsung berada di tengah hamparan sawah dan bukit yang indah. Horas.